Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Hadar, ini artinya tadi mungkin DPR memiliki ataupun Komisi 2 memiliki konsep sendiri, KPU juga memiliki pandangan yang merasa itu merupakan pandangan yang paling baik. Ini artinya DPR dan KPU akan kembali duduk bersama, tidak kemudian untuk membahas mengenai solusi masalah calon tunggal pilkada serentak seperti itu. Mungkin dari Pak Hadar dulu. Tidak ada masalah. Jadi kami seringkali, apalagi belakangan seringkali dipanggil oleh DPR, Komisi 2 khususnya. Dan itu kami pandang sebagai hal yang normal saja. Kami berkoordinasi, konsultasi, khususnya kalau ada hal yang peraturan yang akan kami buat atau Komisi 2 berpandangan ada yang keliru, tidak ada masalah. Tetapi saya yakin betul atau kalau nanti ini akan dianjurkan teruskan dengan memilih satu pasangan calon saja, kami akan menolak itu. Karena kami berpandangan itu adalah nilai yang sangat prinsipil. Tapi bukankah KPU tidak memiliki kewenangan untuk kemudian menolak ataupun menerima? Kami lembaga mandiri. Jadi lembaga yang memang diatur oleh konstitusi, di dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan peraturan yang kami pahami, yang kami yakini itu benar. KPU terbuka untuk kemudian berdiskusi dengan DPR, tapi ketika usulan mengenai satu pasangan bisa melakukan pilkada, KPU akan bersikap menolak. Sudah pasti itu kami menolak. Inilah yang kita sayangkan dari teman-teman KPU, ya, selalu mengedepankan KPU ini mandiri. Saya tidak mau melawan lupa. Beberapa waktu kemarin ya sudah banyak tuh putusan MK yang sudah kita remind sebelumnya. Petahana tidak perlu diaturlah secara detail. Akhirnya Pak MK yang memutuskan. Ternyata apa? Kata MK, ya udahlah petahana ini punya hak yang sama. Padahal waktu rapat KPU ini ngototnya luar biasa. Saya bingung waktu saya tanyakan ke KPU kok begitu alergi sama petahana ya? Apa sih daya rusaknya sama demokrasi? Sudah ada survei belum? Nah ini akan kita ingatkan sekali lagi nih Pak Hadar. Nanti saya kasih kesempatan. Ini ada ingatkan sekali lagi bahwa ada hal yang keliru yang harus dilakukan dan harus diperbaiki seketika. Kenapa? Ada orang yang sudah siap memenuhi persyaratan tapi terhambat hak konstitusionalnya untuk dipilih. Yang kedua, kalaupun ditunda sampai Februari 2017, apakah nanti ada itu calon lain? Kalau nggak ada gimana? Ya. Yang ketiga, politik itu momentum yang seperti saya katakan tadi. Belum tentu orang ini dipilih pada besok nanti, tapi sekarang sangat-sangat disukai dan akan terpilih nantinya. Berikutnya, bagaimana tata kelola pemerintahan? Kita penyelenggaraan pemilu ini bukan variabel bebas, Pak. Variabel utamanya adalah bagaimana terpilihnya kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi nantinya. Kalau di sini sudah terganggu, ya, makanya kita juga harus jiwa besar semua. Jangan bermainkan dengan orang. Kalau di sini sudah terganggu, kasihan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Baik Pak Arteria dan juga Pak Hadar, kita akan dengarkan tanggapan ataupun pendapat dari pemirsa Berita Satu. Ada Pak Suliwan dari DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Suliwan. Pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Langsung dengan tanggapannya Pak Suliwan, ada dari DPR Bapak Arteria Dahlan di sini dan juga Komisioner KPU Bapak Hadar Nafis Gumai. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, Pak Suliwan, silakan langsung dengan tanggapannya, Pak. Baik. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama begini, bahwa komitmen publik terhadap kepentingan, halo? Ya, silakan Pak Suliwan. Ya, komitmen publik terhadap kepentingan demokrasi itu luar biasa. Ya, kami publik ini sangat respon terhadap kepentingan demokrasi yang adalah instrumen sah demi melahirkan pemerintahan di daerah. Ya, halo? Iya, silakan Pak Suliwan. Ya. Jadi, kalau kemudian kami akan kurang atau tidak mendapat orang yang respon terhadap kepentingan pembangunan, ini tidak benar. Hanya saja sistem, ya, sistem kita, sistem terhadap kepentingan politik yang mahal, yang adalah desain dari partai politik ini yang menyebabkan kendala. Ya. Para penguasa di daerah terlalu mudah mempolitisir semua oleh partai politik untuk menguasai ini kepentingan demokrasi. Belum ada satu produk hukum yang mampu diaplikasikan secara serius dan jujur tentang kepentingan demokrasi. Terlalu mudah. Keputusan MK itu adalah salah satu faktor di mana membuka ruang kembali kepada
incumbent atau petahana untuk terlibat dalam persoalan politik ini. Ya. Saya sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh KPU. KPU tidak punya domain untuk menafsir terlalu jauh, tidak bisa. KPU punya domain adalah mendefinisikan. Ya, memang produk hukum kita sudah begitu. Ya, mau hanya bisa untuk membuka ini 2 kali. Bagaimana kalau membuka terus-menerus? Saya tidak sepakat juga apa yang disampaikan oleh anggota DPR, Komisi 2 ya. Iya, baik. Kita tergesa-gesa, tapi tidak perlu untuk menyalahkan KPU. KPU sudah sangat tepat. Kalau kemudian mau buka terus, wah, bagaimana? Prinsip hukum kita terhadap pemberlakuan hukum yang sama, nggak bisa. Banyak orang mau cenderung, tapi tidak bisa. Kita rancu. Proses mahar partai politik ini adalah kendala. Atur dulu ini. Baik. Bagaimana membayar partai politik terlalu mahal? Proses politik ini dengan biaya politik yang mahal, pasti goalnya jelas. Kita tidak bisa terhindar dari sebuah kebijakan yang buruk. Baik. Karena apa? Kepala daerah yang terpilih akan melakukan sebuah kebijakan juga yang jauh keliru daripada asas demokrasi yang sesungguhnya. Ya. Baik, Pak Suliwan. Ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam dialog kali ini. Selamat pagi Pak Suliwan dari DKI Jakarta. Ya, mungkin langsung saya tanggapannya, ini mungkin yang setuju bahwa pendaftaran jangan terus-menerus dibuka seperti itu, dan memang ada produk hukum yang mungkin kurang jelas untuk kepentingan demokrasi kita. Dari Pak Hadar terlebih dahulu. Right. Tapi saya ke yang pertama tadi, saya ingin menyampaikan ke publik, jadi terkesan kami yang merusak, mengacaukan ini, kan begitu. Jadi Pak Arteria dan para pemirsa, yang dibatalkan oleh MK itu bukan peraturan kami. Jadi bukan yang kami buat. Yang dibatalkan itu pasal yang dibuat DPR. Tentang bahwa kalau ada calon yang punya konflik kepentingan sama petahana itu dilarang. Dan itu dicabut pasalnya. Jadi jangan kami yang dikatakan membuat ini. Jadi ini lagi-lagi persoalan undang-undang yang tidak sempurna di mata MK. Kira-kira begitu. Nah, betul. Jadi kita tidak bisa membuka terus pendaftaran. Harus ada kepastian. Nah, undang-undang yang sama juga mengatur bahwa kalau nanti ada sengketa itu harus dibuka ruangnya dan kita harus hormati, dan itu panjang sekali. Jadi kalau kita mau buka terus nanti baru selesai ketemu 1 bulan sebelum pemungutan suara, kemudian ada sengketa di situ, itu tidak akan terselesaikan. Iya, Pak Hadar, artinya kemudian menjadi hilang. Problematika gitu mengenai fenomena calon tunggal kepala daerah ini, Anda bisa mengatakan bahwa ini juga sama-sama terjadi karena ketidaksempurnaan sendiri dari undang-undang itu sendiri, sehingga kemudian KPU memang harus menjabarkan dengan PKPU paling sendiri tidak diatur di undang-undang itu, sehingga kami dibuka kesempatan sekali. Tapi kan tidak mungkin kami buka terus, harus ada kepastian. Baik, gitu. Pak Arteria. Ya, jadi saya juga mau meralat. Tadi pembicaraan kita tidak ada ingin membuka terus-menerus. Yang ada, pertama kita sesuai SE 403 itu 3 hari waktu pendaftaran, 3 hari jeda, dan 3 hari pendaftaran diperpanjang. Begitu tidak diperpanjang, ini yang jadi permasalahannya. Kalau KPU katakan selesai, tunda di Februari 2017. Kalau kami bilang jangan terburu-buru dulu. Kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Ya. Menurut DPR, apakah jalan keluar yang terbaik itu dengan mengeluarkan Perpu ketika kemudian pemerintah, misalnya isi Perpu adalah menegaskan bahwa daerah dengan 1 calon kepala daerah bisa kemudian melakukan pemilu seperti itu? Iya, kalau ditanya solusi yang terakhir itu Perpu. Itu terakhir? Iya. Walaupun ada polemik bagaimana masalah kegentingan dan memaksa. Iya. Kalau saya katakan ini genting dan memaksa. Jadi jangan dilihat. Anda setuju bahwa kondisi sekarang genting dan memaksa? Artinya Anda setuju jangan dilihat dari numbering loh. Jadi cuma ada 7 kabupaten kota. Pak Hadar masih mereserve. Ada beberapa lagi yang mereka masih verify. Yang head to head ini belum tentu bisa jadi nambah nih Pak Hadar ya. Tentu. Nah, yang seperti ini walaupun jumlahnya cuma 1 sekalipun ya, basisnya adalah daerah. Nah, itu tadi undang-undang pilkada tidak berdiri sendiri. Ada yang lebih tinggi lagi, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu hadir. Tata kelola yang hadir gimana? Dibutuhkan seorang kepala daerah. Gejolak ataupun polemik lain di daerah-daerah. Justru tidak ada apa yang dipolemikan. Jadi gini loh, terhadap 250 sekian sudah clear, aman. Yang sisanya ini orang nggak ada yang mau nyalon lagi kok. Ya, kalau yang 1 ini ditetapkan ya nggak ada masalah. Orang yang lain nggak mau nyalon.
Ini kan fatsunnya begitu. Oke, baik. Kecuali ada yang mau nyalon ditetapkan si A. Enggak, si A aja yang mau nyalon. Oke, baik. Ya, dan sudah siap untuk itu. Kita tahan dulu perbincangan seperti biasa. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.